Shalom saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Marilah kita sejenak merenungkan firman Tuhan dalam kitab Markus pasal 11 ayat 15 sampai dengan ayat 19. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia. Sebab mereka takut kepadanya, melihat seluruh orang yang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam, mereka keluar lagi dari kota. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita kali ini berani karena benar. Bersikap benar seturut aturan yang berlaku tidak mudah dilakukan. Sebab kebenaran bagi setiap orang sifatnya relatif. Benar menurut seseorang belum tentu benar menurut orang lain. Karena kebenaran biasanya ditentukan oleh latar belakang budaya, nilai, dan kebiasaan yang ada. Kebenaran yang dilakukan oleh Yesus dalam perikop ini bukan ditentukan oleh kebiasaan yang ada, melainkan sesuai dengan kehendak Bapa. Kehendak Bapa tidak membenarkan adanya berbagai kecurangan yang terjadi di bait Allah. Ketika Yesus masuk ke bait Allah, ia melihat dan menemukan banyak kecurangan yang dilakukan oleh penukar uang dan para pedagang di dalam bait Allah. Karena itu Yesus melarang mereka melakukan kegiatan tersebut. Sebab setiap orang yang datang beribadah ternyata dirampok melalui nilai tukar yang berlebihan oleh para penukar uang. Hal itu merupakan suatu ketidakadilan sosial yang merajalela dan dilakukan atas nama agama. Yesus menegaskan bahwa bait Allah adalah rumah doa, bukan sarang penyamun. Saudaraku, bait Allah adalah tempat untuk setiap orang yang ingin bertemu dengan Allah dan mengakui dosa-dosanya. Bukan tempat untuk berjualan dengan motivasi mencari keuntungan pribadi. Ketika para imam, kepala, dan ahli Taurat mendengar tindakan yang telah dilakukan oleh Yesus, maka mereka berencana untuk membinasakannya. Rencana mereka tidak membuat Yesus berhenti melaksanakan kehendak Allah. Saudaraku, melakukan kebenaran firman Allah bukanlah perkara mudah, terlebih lagi hidup di tengah-tengah mereka yang terbiasa nyaman dengan ketidakbenaran. Kerinduan Allah adalah supaya kebenaran dan keadilan tumbuh dan memenuhi muka bumi ini. Kita dibenarkan oleh Kristus supaya kita bisa menjadi pelaku kebenaran. Oleh karena itu, saudaraku, marilah kita belajar bertanggung jawab, mendidik, serta memberikan teladan bagi orang lain untuk hidup benar dan berlaku adil. Sebab hal itulah yang dikehendaki Allah. Meskipun tantangan dan ancaman ada, namun Allah akan melindungi orang-orang yang mau hidup benar sesuai dengan firman-Nya. Haleluya. Amin.